Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para peserta pembelajaran bahasa Arab online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sekarang berada di alat syarat yang menjazmkan dua fi'il mudhari' di man. Man, sebagaimana yang sudah kita terangkan tadi, bahwa man penggunaannya adalah untuk sesuatu yang berakal. Berarti kalau kita artikan dengan barang siapa atau siapa saja, itu artinya. Kemudian man ini merupakan alat syarat dari isim. Kemudian yang ketiga, keberadaan dalam sebuah kalimat dia memiliki kedudukan, memiliki i'rab kedudukan. Berarti di-i'rab dengan fi mahalli raf'in jika berada di tempat isim yang rafa, atau fi mahalli nasbin jika berada di tempat isim yang nasab. Nah, untuk kedudukan man dalam sebuah kalimat ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia berkedudukan sebagai mubtada. Kemungkinan yang kedua, dia berkedudukan sebagai maf'ulun bih pada kalimat tertentu. Berarti tidak selamanya man atau tidak selamanya isim syarat man ini sebagai mubtada terus dalam kalimat sehingga di-i'rab fi mahalli raf'in, tidak. Begitu juga tidak selamanya isim syarat man menempati kedudukan sebagai maf'ul bih pada kalimat, itu tidak. Maka untuk menentukan man ini sebagai mubtada di-i'rab dengan fi mahalli raf'in atau di-i'rab sebagai maf'ulun bih atau kedudukan sebagai maf'ul bih sehingga di-i'rab dengan fi mahalli nasbin, ini kapan? Maka bisa kita lihat pada fi'il syaratnya. Pada fi'il syaratnya. Baik. Maka di situ Musannif mengatakan man wahiya lil akili, man untuk yang berakal. Wa tu'rabu fi mahalli rafin mubtadaun. Dia di-i'rab dengan fi mahalli rafin berkedudukan sebagai mubtada, au fi mahalli nasbin atau di-i'rab dengan fi mahalli nasbin sebagai maf'ulun bihi, sebagai maf'ulun bih. Nah, apabila dia sebagai maf'ul bih, idza kana al-fi'lu syarti muta'addiyan, apabila fi'il syaratnya ini adalah fi'il syarat yang muta'addi. Baik. Maka dari sini, para peserta pembelajaran bahasa Arab online dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari sini kita bisa mengetahui bahwa keberadaan man syarat ini sebagai mubtada apabila fi'il syaratnya itu dari fi'il lazim. Jika isim syaratnya itu dari fi'il yang lazim, maka sudah dipastikan dia ini sebagai mubtada. Taib. Kemudian yang kedua, apabila fi'ilnya ini atau fi'il syaratnya dari fi'il yang muta'addi, maka dilihat dulu. Dilihat kondisi fi'il muta'addinya. Yang pertama, apabila fi'il syaratnya adalah fi'il muta'addi
yang menunjukkan bahwa makna kalimat tersebut man ini bukan sebagai maf'ul bih, berarti dia ini bukan maf'ul bih tapi sebagai mubtada. Kemudian yang kedua, apabila fi'il syaratnya ini adalah fi'il syarat dari fi'il yang muta'addi, namun tidak ada atau belum terpenuhi maf'ul bihnya, berarti man ini berkedudukan sebagai maf'ulun bih. Kemudian yang ketiga, apabila fi'il syaratnya ini fi'il yang muta'addi, namun sudah terpenuhi maf'ul bihnya, berarti man ini sebagai mubtada. Jadi kesimpulannya di sini adalah para peserta pembelajaran bahasa Arab online dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk keberadaan man sebagai mubtada ada 3 kondisi. Keberadaan man syarat sebagai mubtada di'rab dengan mubtada fi mali raf'in ada 3 kondisi. Yang pertama, jika fi'il syaratnya adalah fi'il lazim. Kalau fi'il syaratnya fi'il lazim, berarti dia sebagai mubtada. Isim syarat sebagai mubtada, man sebagai mubtada. Contoh ketika ada kalimat misalnya man yaq'ud, misal man yaq'ud yukram, man yaq'ud yukram, barang siapa yang duduk maka akan dimuliakan misalnya. Maka man yaq'ud dari qa'ada. Qa'ada ini fi'il yang lazim, fi'il syarat yang lazim. Berarti man di situ sebagai mubtada karena fi'il syaratnya adalah fi'il lazim. Yaq'ud fi'il syarat yang majzum. Itu yang pertama. Yang kedua, man syarat ini sebagai mubtada apabila fi'ilnya itu fi'il lazim, fi'il muta'addi, fi'il syaratnya fi'il yang muta'addi, namun makna dari kalimat itu dia bukan sebagai maf'ulun bih. Maknanya dia adalah sebagai mubtada. Seperti pada contoh man yazra yahsud. Man yazra yahsud. Taib. Pada contoh yang kedua, man yazra yahsud, man di sini isim syarat mabni ala sukun fi mahalli rafin mubtada. Kenapa? Padahal yazra fi'il syarat dari fi'il yang muta'addi. Yazra itu artinya menanam. Jadi barang siapa yang menanam, maka dia akan panen. Maka yazra di situ fi'il yang muta'addi. Tapi kondisi kalimat itu tidak memungkinkan kalau man ini sebagai maf'ulun bih. Karena maknanya tidak seperti itu. Berarti man ini sebagai mubtada fi mahalli raf'in, mubtada. Taib. Kemudian yang ketiga, man sebagai mubtada ketika fi'il syaratnya adalah fi'il yang muta'addi apabila fi'il muta'addinya ini sudah ada maf'ul bihnya, sudah ada objeknya. Ketika fi'il syaratnya adalah fi'il yang muta'addi tapi sudah ada maf'ul bih,
maka man di sini sebagai mubtada. Contoh misalnya man yukrim Muhammadan atau man yukrim Muhammadan, ya, man yukrim Muhammadan ukrimhu, misalnya man yukrim Muhammadan ukrimhu, barang siapa yang memuliakan Muhammad maka aku muliakan dia. Nah, di situ kata man yukrim Muhammadan, yukrim fi'il syarat yang bentuk dari fi'il muta'addi. Dan di situ sudah ada maf'ul bihnya, yaitu Muhammadan. Maka man di situ sebagai mubtada fi mahalli raf'in mubtada. Taib. Itu adalah keberadaan dari man dari isim syarat yang berkedudukan sebagai mubtada. Kemudian untuk mengetahui man isim syarat berkedudukan sebagai maf'ul bih, berarti jika isim atau fi'il syaratnya adalah dari fi'il yang muta'addi selain dari yang disebutkan di atas tadi. Taib. Maka semacam itu. Taib. Maka di sini misal man yazra yahsud. Man ismu syartin jazimun mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada'un. Fi mahalli raf'in sebagai mubtada. Yazra fi'lu syarti majzumun bis sukun wal fa'il dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Maka yazra di situ adalah fi'il syarat yang jazm karena dari fi'il mudhari'. Tanda jazmnya dengan sukun dan fa'ilnya dhamir mustatir taqdiruhu huwa. Wal jumlatu syarti minal fi'li wal fa'il fi mahalli raf'in mubtada. Karena man di situ sebagai mubtada, berarti harus ada khobarnya. Mana khobarnya? Khobarnya di situ adalah fi'il syaratnya yang menjadi khobar. Maka dari jumlah ismiyah, dari jumlah fi'liyah. Faidzalika jumlatus syarti minal fi'li wal fa'il fi mahalli raf'in khabarul mubtada. Dia sebagai khobar untuk mubtada. Kemudian yahsud jawabus syarti majzumun bis sukun. Yahsud adalah jawab syarat yang dijazm dengan sukun. Wal fa'il dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. Dan fa'ilnya adalah dhamir mustatir, takdirnya huwa. Taib. Jadi itu adalah contoh untuk isim syarat man. Taib. Contohnya banyak. Contoh di situ adalah wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Baik. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu. Nah, di situ perhatikan pada contoh wa may ya'mal. Man di situ adalah ismu syartin mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in mubtada. Ya'mal fi'lun mudhari'un majzumun. Fi'lu syartin. Taib. Alamatu jazmihi bis sukun li'annahu lam yattasil fi akhirih syai'un. Maka ya'mal adalah fi'il mudhari' jazm sebagai fi'il syarat. Tanda jazm dengan sukun karena tidak bersama dengan suatu apapun. Taib. Kemudian yarahu. Di situ kata yarahu. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu. Yarah.
Kata yara, perhatikan di situ adalah fi'il mudhari yang jazm. Tanda jazmnya dengan membuang huruf ilat. Karena yara dari ro'a yara, dia mu'tal akhir. Maka jazmnya fi'il mu'tal akhir dengan membuang huruf ilat. Taib. Dan ya'mal jumlah fi'lu syartin fi mahalli raf'in khabarul mubtada. Begitu juga pada ayat yang setelahnya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Yara di situ sama i'rabnya dengan contoh yang sebelumnya. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Semoga bisa dapat difahami. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.